Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Kita meneruskan pembahasan ini minggu lalu ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Hari ini saya akan lebih fokus kepada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak akan ada lagi yang terkutuk. Tata Allah dan anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah atau melayani kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di hati mereka. Malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Adalah anugerah dan belas kasihan Tuhan ketika kami dapat melangkahkan kaki kami dan boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Ketika kami dalam mengerjakan keseharian kami dari hari Senin sampai hari Sabtu, seringkali apa yang mata kami lihat, apa yang telinga kami dengar, membuat hati kami semakin kecil, badan kami semakin meringkuk, melihat kejahatan, kegelapan, penderitaan, luka, baik yang ada di luar, yang sekitar kami, bahkan dalam keluarga kami maupun yang ada di dalam hati kami. Adalah anugerah besar ketika Tuhan boleh memperlihatkan kepada kami apa yang Tuhan kerjakan. Bukakanlah mata kami, bukakanlah telinga kami, sehingga kami boleh hidup sebagaimana firman Tuhan ingin kami hidup. Kekuatan terbesar kami adalah ketika Roh-Mu boleh menuntun kami dengan firman-Mu membersihkan dan menguruskan kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Pakai kami ya Tuhan dalam mengerjakan dunia yang adalah ciptaan Tuhan yang amat baik, yang akan Tuhan jadikan sempurna menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah melihat bahwa di dalam kitab Kejadian ada sungai dan ada pohon. Lalu kita juga diperlihatkan di dalam kitab Wahyu ada sungai, air kehidupan dan pohon kehidupan. Dan di tengah-tengahnya Nabi Yehezkiel melihat juga berkenaan dengan sungai yang makin lama makin tinggi sampai dia tidak bisa menyeberangi. Dan juga dia melihat pohon berkenaan dengan buahnya, berkenaan daunnya yang menyembuhkan. Jadi kita bisa melihat dari Kejadian, Perjanjian Lama berprogres, lalu kemudian di dalam kitab Wahyu. Di Kejadian, sungai keluar dari Eden, keluar dari taman. Di Yehezkiel, sungai keluar dari pintu timur bait Allah, yang awalnya rembesan dari ambang bawah pintu bait suci. Tapi di kitab Wahyu, sungai itu mengalir, diperlihatkan kepada kita dari tata Allah dan anak domba. Ayat yang pertama yang kita baca. Dan pesan utamanya di sini jelas sekali saudara, sebagaimana lagu yang kita nyanyikan tadi. Baik kitab Kejadian maupun Yehezkiel dan juga kitab Wahyu menyatakan bahwa pemerintahan Tuhan yang berdaulat adalah sumber hidup dan kesegaran bagi umatnya untuk selama-lamanya. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan berikan kepada umatnya. Dan ini bicara mengenai karya Tuhan di sepanjang karya sejarah keselamatannya, penebusan yang Tuhan kerjakan. Sekali lagi saudara, pemerintahan Tuhan yang berdaulat adalah sumber hidup dan kesegaran bagi umatnya untuk selama-lamanya. Memang di dalam dunia ini terkadang kita terkena lalu membuat hati kita susah. Apa yang membuat kita kemudian menjadi segar dan kemudian boleh mengangkat kepala kita lagi?
ketika kita melihat Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memerintah. Tuhan adalah raja di atas segala raja. Tidak ada satu apapun yang terlepas daripada kendali dan kuasanya. Tuhan bukan hanya maha kuasa, tapi Tuhan juga maha tahu. Tuhan juga adalah Tuhan yang baik. Dan bukan itu saja, kalau bicara itu semua nggak ada kaitan dengan kita, tapi dia juga adalah Tuhan yang hadir bersama dengan umatnya. Dan itulah yang disampaikan dari sejak Kejadian sampai kitab Wahyu. Terutama bagi umat Tuhan yang hidup dalam setiap zaman. Saudara, kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Raja dan Tuhan saudara, kesegaran demi kesegaran akan saudara dapatkan, peroleh daripada Tuhan. Di dalam dunia ini, biasanya luka demi luka kita dapatkan. Apa yang membuat kita kemudian bisa bangkit lagi berdiri? Ketika saudara menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak yang lain. Saudara, sungai air kehidupan itu mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba. Ini bicara berkenaan dengan tahta Bapa dan tahta Yesus Kristus, anak domba, berkenaan dengan apa yang Kristus lakukan, saudara, sebagai yang tersembelih. Artinya, kasih karunia ini mengalir keluar dari kehendak Bapa melalui anaknya Yesus Kristus yang tersembelih. Semua berkat keselamatan itu disediakan, diberikan bagi mereka yang setia berpegang pada kayu salib anak domba. Mereka beroleh berkat keselamatan yang sudah disediakan daripada Tuhan. Mereka beroleh pembenaran, mereka beroleh pengudusan, mereka diberikan kasih karunia demi kasih karunia. Dari yang rembesan ke mata kaki, ke lutut, ke pinggul, lalu tidak bisa diseberangi. Itu bicara sejarah panjang yang terus Tuhan nyatakan. Dan itu bicara berkenaan juga mengenai kasih karunia demi kasih karunia yang kita peroleh daripada Tuhan. Kemudian kita juga sudah melihat bahwa Kristus adalah pohon kehidupan. Singular di dalam kitab Wahyu, plural di dalam kitab Yehezkiel. Sebenarnya singular atau plural. Terjemahan lama TB1 pakai plural, pohon-pohon. Bahasa aslinya singular, pohon kehidupan. TB2 sudah dibetulkan menjadi pohon kehidupan. Tapi kita bisa mengerti bahwa ini adalah Kristus. Kristus adalah pohon kehidupan. Paulus dan Petrus ketika menuliskan dalam Kisah Para Rasul, ketika menyatakan bahwa Kristus dia yang tergantung di atas kayu salib. Sebenarnya bahasa aslinya itu pakai on the tree. Di atas pohon. Dia yang digantung di atas pohon. Dengan demikian ini mengaitkan dengan perjanjian lama. Karena perjanjian lama mengatakan dia yang digantung di atas pohon adalah orang yang terkutuk. Lalu oleh sebab itu Petrus katakan dia sendiri menanggung dosa kita di atas pohon. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Dia menjadi terkutuk untuk menggantikan kita yang dikutuk. Yang seharusnya menerima kutuk itu, tapi kutuk itu ditimpakan kepadanya. Ketika melihat hal ini, maka tidak bisa terlepaskan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini saling terkait. Pewahyuan secara progresif Tuhan bukakan. Dan ketika berbicara mengenai dia yang digantung di atas kayu salib, menyatakan bahwa Kristus adalah sumber hidup kekal kita. Dan itu melalui korban penebusan daripada anak domba. Di mana 2000 tahun yang lalu, di hari Jumat, Kristus disalibkan. Saudara, air hidup itu diberikan. Kehidupan itu tersedia untuk semua yang percaya yang datang kepada Kristus. Seringkali kita sudah melihat
beberapa kali dari kitab Daniel, dari kitab Yeskiel, dari kitab Yesaya, dari kitab Mika, dan kita melihat juga dari kitab Musa berunut terus ke Wahyu. Bagaimana kaitannya satu dengan yang lain? Kita boleh melihat benang merah berkenan dengan kerajaan Allah. Dan saya mau mengajak kita pun boleh melihat benang merah dari segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, yang ada di Kejadian, yang ada dalam kitab Wahyu, dan juga ada di tengah-tengahnya itu, saudara. Hal yang indah bukan saja mengenai sungai yang ada di Kejadian dan di Wahyu, yang terus ada juga. Bukan hanya bicara mengenai pohon, tapi juga tentang terang. Saudara, gak lagu yang tadi kita nyanyi? Rohnya Tuhan memantikkan api ya di hati kita. Ya. Ini bicara terang, saudara. Bagaimana kemudian umat Tuhan pakai sebagai terang. Waktu kalau minggu lalu kan saya cerita ya, pas musim ini musim semi. Kalau di Jepang ini ketika berdiri di jembatan, ngelihat sungai, wah begitu bersihnya. Jernih, sungai itu mengalir indah. Dan kemudian ada samping-sampingnya ada pohon-pohon, ada bunga sakura yang mekar lalu jatuh. Dan kita mau foto pun waktu lihat lagi loh nggak bisa masuk keindahan itu di dalam foto. Kita rekam video pun berharap bisa lebih baik, kita putar-putar, kita gerak-gerakin gitu ya. Pas lihat lagi, aduh kok nggak nyampe ya, nggak sampai kesan itu ya. Akhirnya maka nggak heran karena teknologi masih sangat terbatas, maka kemudian orang mau datang ke lokasi. Maka waktu minggu lalu itu banyak orang ke tempat-tempat yang seperti itu. Datang, mereka siapin kamera, mereka kadang ada juga banyak orang yang menikmati keadaan itu. Karena begitu indahnya, ingin terus tinggal di dalam keindahan itu. Bahkan terang yang ada di lampu hari Natal seakan mengisi kekosongan kita. Apalagi di bulan Desember, dingin, malam, habis pulang daripada kerja, melihat lampu itu indah dan hati kita tertarik olehnya. Nah, saudara, kita diperlihatkan sungai dan pohon. Terlebih lagi di kitab Wahyu diperlihatkan kita akan kesempurnaan keindahan ini yang Tuhan berikan dan mengalir keluar. Kalau kita lihat sungai, kita lihat pohon. Sekarang kita diperlihatkan di ayat yang berikutnya, yaitu di ayat yang keempat berkenaan dengan terang. Saudara yang punya mobil ketika nyetir dari rumah ke gereja atau rumah ke tempat wisata atau ke tempat kerja saudara, ketika lewatin jembatan tinggi atau masuk ke tol, lalu ketika awan-awan gelap atau awan penuh menutupi sekitar, tetapi kadang kita, apalagi kayak hari ini ya, tapi kita terhibur ketika di belakangnya ada matahari yang bersinar menembus awan itu, gitu ya. Saudara pernah ngelihat keindahan ini ya? Keagungan, kebesaran daripada bayang-bayang sinar kemuliaan Tuhan kita tangkap. Dan seringkali hati kita ingin terus menyaksikan keindahan ini. Begitu menguasai hati dan pikiran kita. Dan saudara, terang itu dinyatakan kesempurnaan sinar terang kemuliaan Tuhan di dalam kitab Wahyu. Sebagaimana sebenarnya juga sudah dinyatakan di dalam kitab Kejadian. Sebelum matahari ada, sebelum pelita itu ada, Tuhan adalah terang yang sejati. Sebelum bahkan dunia ini diciptakan, Tuhan adalah terang itu sendiri. Musa ketika dibawa Tuhan naik ke atas gunung Sinai. Lalu dia melihat apa yang Tuhan perlihatkan. Tuhan perintahkan dia, seturut pola ini kamu buat kemah suci. Lalu kemudian Musa buat kemah suci. Maka di dalam kemah suci itu ada apa? Ada pelataran kemah suci. Lalu ada ruang kudus. Lalu ada ruang yang maha kudus. Itu bicara apa kemah suci itu? Bicara Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan saya mau ajak kita untuk melihat kaitan kemah suci dengan ini semua. Apa itu kemah suci? Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan perhatikan ya, pelataran. Jadi kemah suci adalah mikrokosmos. Musa lihat, Musa buat. Dan miniatur daripada kemah suci itu adalah
tutup dada daripada imam besar dengan 12 batu yang bersinar. Ini menyatakan terang Tuhan yang bersinar melalui umat Tuhan. Bisa ikuti? Terang Tuhan bersinar melalui umat Tuhan, ya. Jadi umat Tuhan bisa bersinar, kenapa? Miniatur daripada kemah suci tabernakel, di mana Tuhan bersinar terang penuh dengan kemuliaannya. Nah, sekarang kita lihat masuk satu persatu. Kalau lihat kemah suci itu ada pelatarannya. Di dalam pelataran kemah suci itu ada mezbah korban bakaran, lalu ada bejana pembasuhan, lalu ada tirai dengan warna biru keunguan sebagaimana langit. Maka kemudian ketika umat Tuhan datang di sana, itu mereka boleh melihat dan menyaksikan bahwa peristiwa ini, penyembelihan binatang, darah dicurahkan, korban dibakar, asap kemudian naik, adalah doa daripada umat Tuhan kemudian diterima dengan adanya pengorbanan. Lalu kemudian darah itu memenuhi sepanjang daripada mezbah itu, kemudian turun ke bawah, yang kemudian Yohanes perlihatkan kepada kita di dalam materai yang kelima, bahwa di bawah mezbah itu ada orang-orang martir yang berdoa kepada Tuhan. Saudara masih ingat ya? Ya. Nah, saudara, ini digenapi oleh Yesus Kristus ketika datang ke dalam dunia. Dia sebagai anak domba yang disembeli, sehingga sekarang umat Tuhan bisa berdoa kepada Tuhan. Itu bahkan dari sejak Taurat Musa sudah dinyatakan dengan simbolnya. Dan kemudian saudara, selain ini ada bejana pembasuhan yang kemudian Salomo ketika membuat bait suci mengatakan bahwa ini adalah laut dengan diameternya adalah 10 hasta. Simbol, ingat ya yang minggu lalu. Lalu ada keempat binatang yang menopangnya. Itu bicara 4 lagi, simbol lagi. Laut bicara apa? Ini air dipakai untuk pembasuhan sebelum masuk ke dalamnya ya. Nah saudara, kalau kita lihat Nuh, Tuhan pakai air untuk menghukum. Oleh sebab itu juga kita bisa melihat bahwa laut itu begitu kacau, begitu mengerikan. Tetapi saudara, air yang ada di bejana pembasuhan adalah air yang sudah ditaklukkan. Melalui air Tuhan mendatangkan hukuman, tapi juga melalui air Tuhan mendatangkan keselamatan. Tuhan memurnikan, Tuhan membersihkan, Tuhan menyucikan. Kita lihat darah, kita lihat air. Dan biasanya itu digabungkan, dicampur, lalu dengan hisop dikebaskan. Dikebaskan benda dan juga imam yang terkena akan ini, maka menjadi kudus. Jadi nggak usah tenggelam semuanya itu deh. Sebagian menyatakan keseluruhan. Digenapi oleh Kristus Yesus ketika dia menawarkan air hidup. Kita disucikan, kita dikuduskan. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah umat Tuhan di pelataran yang ada di bumi ini terus melihat ke arah kemah suci, melihat tirai, melihat langit. Masuk ke dalamnya, ruang kudus Tuhan, ada kandil di sebelah kanan dengan menorah dengan 7 cabangnya. Tengah adalah matahari, paling kanan adalah bulan, lalu ada Merkurius, ada Mars, ada Venus, ada Saturnus, ada Jupiter. Benda-benda penerang, 7 benda penerang pada saat itu yang dipercaya juga oleh orang Yunani dan Romawi yang mengatakan bahwa ini adalah 7 benda penerang yang memang pada saat itu bisa diamati oleh mata mereka. Dan kemudian ketika Kristus datang, Kristus katakan bahwa akulah terang dunia. Dan kitab Injil mengatakan bahwa terang itu sudah datang. Terang itu tinggal. Terang itu diam bersama dengan kita, saudara. Suatu pernyataan yang besar melalui anaknya yang masuk ke dalam dunia ini. Tapi siapa yang bisa melihat hal ini?
kecuali Tuhan yang menyatakan kepada kita. Bukan hanya berkenan dengan kandil, berkenan sebelah kirinya ada meja sajian roti, yang 2 dengan 12 roti, 6 roti sebelah kiri, 6 roti di sebelah kanan, menjadi 2 susun. Perwakilan daripada umat-umat Tuhan. Dan itu bicara apa, saudara? Roti itu posisinya ada di mana? Di bumi atau di surga? Secara fisik ya di bumi, betul. Pada saat itu ya di kemah suci atau di bait suci ya. Tetapi ini ketika bicara kemah suci, ini lambang daripada apa tadi? Langit. Jadi roti itu ada di mana? Langit. Ini mengingatkan orang Israel selama 40 tahun perjalanan mereka. Mereka beroleh makan daripada Tuhan. Mana? Tuhan memberikan roti yang daripada surga kepada mereka untuk bisa memakannya tiap-tiap hari. Dan itu diwakili oleh imam yang memakannya. Dan terus ketika Kristus datang, akulah roti hidup. Wah, orang Yahudi kaget. Wah, masa saya harus makan daging kamu? Gak ngelihat realita spiritual yang Kristus nyatakan. Realita rohani yang Kristus datangkan. Segala sesuatu dalam perjanjian lama ini digenapi oleh Yesus Kristus. Makan. Kamu beroleh hidup. Apa yang Kristus lakukan, saudara? Di atas kayu salib dia pecahkan tubuhnya. Curahkan darahnya. Untuk ngapain? Mempersatukan umat Tuhan. Yang beragam warna ini. Yang beragam sinar kemuliaan Tuhan itu kemudian muncul dengan karunia demi karunia yang Tuhan berikan. Pertama bicara mengenai anugerah Tuhan berikan melalui penebusan Kristus. Karena Allah Roh Kudus yang bekerja melahirbarukan yang mati kemudian hidup. Bukan stop di sana. Berkat keselamatan itu terus berikan dengan pengudusan dengan cara bagaimana? Karismata. Karunia demi karunia rohani Tuhan terus berikan. Lengkapkan orang-orang kudusnya. Kalau kita sudah melihat dari kejadian Tuhan menyatakan dan memberikan mandat kepada manusia. Dan kita melihat akhir. Kita melihat digenapi oleh Yesus Kristus. Dan Tuhan pakai gerejanya. Sebagaimana batu itu, saudara. Kemudian kita masuk ke dalam lebih dalam lagi. Ada mezbah doa. Bicara hal yang sama sebagaimana di luar. Perlu ada darah. Ada bakaran, ada ukupan yang naik ke atas. Sebagai doa. Kemudian di balik ada tirai. Tapi tirai yang belakang kemudian berbeda. Ada kerub. Karena setelah dari luar orang melihat langit. Setelah orang masuk ke langit ada lihat benda penerang. Di dalam langit yang ketiga adalah tempat di mana Allah bertata. Di tempat Allah yang bertata itu ada malaikatnya yang menjagai. Dan kemudian bagaimana imam besar bisa masuk? Karena ada curahan darah. Dan ada percikan di atas dan di sebelah depan. Kemudian oleh sebab itu imam besar dengan 12 batu yang sebagai janji dari sejak hukum Taurat. Yang menyatakan bahwa suatu hari nanti umat Tuhan akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan bersama dengan umatnya dan umatnya bersama dengan Tuhan. Dan itu yang diperlihatkan oleh kita di dalam kitab Wahyu. Bahwa di atas batu dasar 12 ini yang adalah perwakilan suku para rasul. Dan juga ada suku Israel 333 pintu gerbangnya. Di atas dari batu dasar ini adalah batu permata dengan 12 macamnya. Umat Tuhan sekarang bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengahnya. Dan dari sana sungai air kehidupan mengalir. Memberikan berkat bagi umatnya. Dan saudara kemudian apa yang terjadi? Di hari Jumat ketika Kristus tergantung di atas kayu salib. Jam 3. Malam yang paling gelap. Padahal harusnya ada matahari. Terjadi gempa bumi dan tirai bait suci terbelah. Maka apa yang terjadi? Sekarang kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia untuk
ngapain? Untuk mendapatkan grace, untuk mendapatkan mercy, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, kata kitab Ibrani. Kenapa bisa begitu? Karena Kristus yang menjadi perantara di tengah-tengah kita. Saudara, anugerah besar, anugerah Tuhan begitu besar dan begitu melimpah. Dari waktu demi waktu, hari demi hari, ketika melihat hal ini ya, kita waktu nyanyi pun ya, aduh, benar-benar ya, anugerah Tuhan itu begitu besar. Adalah benar-benar hanya anugerah Tuhan ketika Tuhan boleh menyatakan ini kepada kita. Perhatikan saudara, terang dari ruang maha kudus Tuhan, kemudian meliputi ruang kudus, kemudian meliputi pelataran. Perhatikan ya, terang Tuhan dari tahtanya di surga, kemudian menerangi seluruh ciptaan. Bahkan itu dilakukan dengan menembus melalui umatnya yang adalah gerejanya. Waktu Salomo bangun bait suci, ada 2 menara yang besar. Satu namanya Yakin, satu namanya Boas. Yakin, Ya dan Kun. Ya itu Yahweh, Kun itu adalah menegakkan, mengatakan bahwa bait suci ini ditegakkan oleh Tuhan. Tuhan yang menegakkan, Tuhan yang mendatangkan. Saudara, ini dinantikan oleh orang Israel. Menantikan Mesias datang. Kenapa? Karena kerajaan Allah segera tiba. Kerajaan Allah akan datang. Mereka menanti-nantikannya. Dan Kristus menegakkannya. Yahweh menegakkan baitnya. Yahweh menegakkan gerejanya. Satu tiang lagi bicara apa saudara? Boas. Dalam. As kekuatan. Dalam kekuatan daripada Tuhan saudara. Gereja Tuhan ditegakkan oleh Tuhan. Ditegakkan dengan kekuatan daripada Tuhan. Itulah gereja. Dan gereja saudara adalah pusat daripada Tuhan memperbarui segala sesuatu. Oleh sebab itu Rasul Yohanes menyatakan dan memperlihatkan kepada kita dengan begitu cemerlangnya gereja ini kemudian memancarkan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kembali kepada miniatur dalam tutup dada imam besar. Ayat yang keempat Yohanes katakan, mereka akan melihat wajahnya. Ini hal yang luar biasa. Di sepanjang sejarah tidak ada satu orang pun manusia yang berdosa yang bisa melihat Tuhan dan bisa hidup. Tidak ada. Musa pun pernah minta Tuhan perlihatkanlah kemuliaanmu. Tuhan perlihatkanlah wajahmu. Tapi Tuhan katakan manusia tidak bisa melihat wajahku dan tetap hidup. Maka kemudian ditutup sampai Tuhan lewat. Musa baru kemudian bisa melihat belakangnya. Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Berlimpah kasih karunia dikatakan. Dan Musa melihatnya. Dan itu pun begitu menguasainya. Yesus berkata, berbahagialah yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tapi siapa yang cukup suci? Di dunia ini tidak ada yang suci. Dan kitab Roma menegaskan kepada kita, bahkan tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Benar-benar yang sungguh-sungguh cari Tuhan gak ada. Di dunia ini tidak ada yang cukup suci sehingga bisa melihat wajah Tuhan. Tapi adalah sekali lagi, anugerah Tuhan. Ketika kita dibenarkan oleh iman. Tapi kita tahu juga bahwa kita setelah dibenarkan oleh Tuhan, kita pun masih hidup di dalam dunia ini dengan penuh kelemahan, dosa. Tapi kitab Wahyu nyatakan kepada kita, akan datang waktunya kesempurnaan daripada gereja Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 2b pun mengatakan, saat Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Karena kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau sekarang kita bisa melihat keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan lewat rekan-rekan pelayanan daripada orang percaya.
Kita bisa melihat keindahan dan kemuliaan Tuhan lewat alam ciptaan yang samar-samar ini. Terlebih lagi ketika kita melihat wajah Tuhan nanti. Dia yang kita nantikan, kita yang kita tunggu. Kita akan melihat kesempurnaan, keindahan Tuhan dan kemegahan Tuhan. Karena Tuhan memperlihatkan wajahnya kepada kita tanpa kita perlu mati karena darah anaknya yang memampukan kita. Saudara, inilah sukacita kekal orang percaya. Kita akan melihat wajah Tuhan. Kita akan benar-benar mengenal siapa Dia. Saudara, ketika masuk datang beribadah, waktu kenalan, siapa namanya? Felicia. Nah, saudara kenal Felicia itu dari mananya? Apakah saudara lihat bawahnya? Tidak. Kita akan kenal Felicia dari wajahnya. Wajah menentukan identitas seseorang. Ya, saudara bisa ikuti ya. Dengan wajah kita bisa mengenal siapa dia. Richard Bauckham katakan, wajah itu ungkapan siapa seseorang sebenarnya. Melihat wajah Tuhan adalah mengenal pribadinya yang sejati. Saudara, ini yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Kalau sekarang kita masih samar-samar melihat Dia, kita akan melihat kesempurnaan ketika melihat wajahnya nanti. Dan saudara, tahu apa dampak daripada ini? Sangat-sangat banyak, sangat-sangat melimpah dan luas. Dan sebelum itu saudara, kita lihat apa yang Yohanes katakan di ayat 4b kemudian. Yohanes katakan namanya ada di dahi mereka. Artinya apa? Artinya adalah ini bukan berarti bahwa sebagaimana ada chip 777 gitu ya, bukan ya. Atau main pachinko 77, wah saya diberkati Tuhan. Bukan saudara, bukan main slot seperti itu. Ini ketika ada nama Tuhan di dahi kita, ini menyatakan bahwa kita adalah miliknya. Sebagaimana saudara, budak di zaman itu. Ketika seorang budak menjadi milik tuannya, maka akan ada tanda yang menjadi cap, ini adalah milik tuannya. Ada telinga yang dibolongi, yang tadi kita baca. Ada tanda, misalnya sapi ini halal, pok, gitu ya, ada cap. Ya. Jadi cap ini adalah menandakan kepemilikan, menandakan identitas. Dan begitulah umatnya. Kita adalah miliknya. Kita dikasihi, kita diterima, kita disegel, kita dimateraikan. Surat daripada raja. Ya, nggak boleh sembarangan orang buka karena ini adalah milik raja. Orang yang berhak membukanya adalah orang yang memang raja mau tujukan. Maka baru boleh buka. Ya. Kita adalah miliknya, kita dikasihi, kita diterima, kita dimateraikan. Dan kita tidak akan dilupakan. Kita tidak akan hilang. Dan ini kontras sekali dengan tanda daripada antikristus. Tandanya apa saudara? Tanda dari antikristus dan binatang buas itu apa? 66, itu bukan chip, bukan barcode ya. 666. Ini mengingatkan saudara waktu kita pernah dulu membahas hal ini. 6 itu adalah sedikit lagi jadi 7. 7 adalah kesempurnaan. 6 adalah artinya ketidaksempurnaan. Ya, jadi mau melampaui, mau menyampai tapi ya nggak sempurna. Dan 6 ya bicara mengenai hal itu. Lalu apa kaitannya dengan 666? Saya lupa saya sudah jelaskan apa belum ya. 666 3. Jadi 6 itu diulang ketiga kali. Ini bicara bahwa ketidaksempurnaan mutlak, tiruan palsu daripada Allah Tritunggal. Tanda itu adalah milik si penipu, bapa segala dusta. Dan ketika bicara mengenai ada di dahinya, ada di lengannya, itu bukan berbicara ditanam kayak seukuran beras atau lebih kecil. Bukan. Itu bicara bahwa mereka adalah milik daripada antikristus. Dan apa yang mereka lakukan adalah kehendak antikristus. Rasio dan hati mereka dan perbuatan mereka digerakkan oleh apa yang binatang buas ini inginkan. Tetapi tanda di dahi umat Tuhan sebagaimana Musa sudah katakan dalam perjanjian lama dalam Taurat Tuhan pun. Di dahimu, di tangan kananmu. Lalu lakukan. Sebagaimana kamu tidur, kamu berdiri, kamu berjalan.
Ini bicara apa? Bahwa kita adalah milik Tuhan. Bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk menyatakan siapa Tuhan kita, di mana kita adalah miliknya. Kita ini miliknya siapa? Mau menyatakan hal seperti itu, saudara. Kitab Wahyu menyatakan kepada kita, kita adalah milik Allah. Kita ada dalam perjanjian kekal dengan Dia. Dan kita, gereja Tuhan, mencerminkan karakternya yang kudus. Meredith Klein katakan, mereka yang mengalahkan, yang menang dalam peperangan, akan bawa nama Kristus di dahi mereka. Artinya mereka akan memancarkan kemuliaan Kristus karena mereka serupa dengan Dia. Begitu indahnya orang-orang Kristen Tuhan ubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, sekarang kita masih di dunia. Kita belum bisa lihat wajah Tuhan secara langsung. Tapi kita sekarang pun sudah bawa nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemanapun saudara pergi, di hari Minggu, saudara datang berkumpul di tempat ini, saudara bawa nama Tuhan. Dan di hari Minggu dan di tempat ibadah, Tuhan hadir secara khusus. Kita kan sudah melihat minggu yang lalu ya. Di dalam kitab Kejadian ada perintah mandat daripada Tuhan kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman ini, jadikan seluruh bumi ini penuh sebagaimana Taman Eden. Tapi kemudian gagal. Tapi kemudian diperlihatkan di dalam kitab Wahyu bahwa kehendak Tuhan jadi melalui mandat Injil diperlihatkan kepada kita. Saudara, dan di dalam kitab Wahyu yang kita baca tadi, di ayat yang ketiga, hambanya beribadah kepadanya, kan ya, terus ya tadi ya. Hambanya ketika dikatakan beribadah, itu di dalam bahasa Yunani-nya beribadah sama juga dengan melayani. Ini dipakai bergantian. Jadi pelayanan adalah ibadah. Ibadah sama dengan pelayanan. Tapi memang ada perbedaan ketika itu kita melakukannya secara khusus di hari Minggu dalam konteks ibadah. Tetapi juga kita lakukan sebagai ibadah kita di hari pada umumnya, di waktu pada umumnya secara umum. Sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Mengusahakan dan memelihara agar seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memakai sekali lagi gerejanya yang menjadi center. Saudara, gereja adalah ketika Kristus datang, Kristus menegakkan yang paling awal ada, yang Tuhan pakai, yang kemudian menjadi cermin kemuliaan Tuhan pada mulanya ada rekonsiliasi antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dulunya nggak bisa, sekarang jadi satu. Dan yang kemudian di dalam sepanjang sejarah gereja, bahkan orang ateis pun mengagumi apa yang dari kekristenan ini muncul, yaitu monogami. Satu orang, laki-laki dan perempuan, pernikahan. Lalu jarak pemisah antara yang hitam yang putih, budak dan tuan, kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan. Itu karena gereja. Paulus sudah katakan, karena Kristus tembok pemisah ini diruntuhkan. Karena Kristus semua disatukan di bawah Kristus. Seluruh bumi dan surga sedang dibawa mengarah ke sana. Saudara, kita bawa nama Kristus di dalam kehidupan kita kemanapun kita pergi. Saudara bawa nama Kristus sekarang. Saudara ditransformasi hari demi hari. Saudara dimurnikan, saudara dibentuk, saudara dipakai untuk kemuliaannya. Kemanapun saudara pergi, saudara membawa nama Yesus. Mari kita buka 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita baca bersama-sama 2 Korintus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh.
Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita sedang diubah dari kemuliaan ke kemuliaan, menjadi serupa dengan gambarnya, lewat karakter yang kudus, melalui pelayanan, melalui penyembahan, melalui kesaksian Injil. Kita memancarkan kemuliaan Kristus. Tapi saudara, ketika berbicara mengenai memancarkan kemuliaan Tuhan, kita pun melihat realita di dalam dunia ini ketika kita masuk ke dalam dunia. Sekali lagi sebagaimana doa saya tadi ketika melihat ke dalam diri kita. Kegelapan, kejahatan, luka, derita. Baik yang orang lakukan dengan sengaja, dengan niat jahat maupun tidak sengaja. Yang membuat bahkan orang Kristen pun melihat seakan-akan tidak ada pengharapan. Kemana ini nantinya pergi? Bagaimana dengan hidup saya? Apa yang akan terjadi? Segala kegelapan yang kemudian Rasul Yohanes katakan di ayat yang kelima, malam pun tidak akan ada lagi. Saudara bisa ikuti? Rasul Yohanes nyatakan kepada kita, malam tidak akan ada lagi. Mereka tidak perlu cahaya lampu. Loh, mereka tidak perlu cahaya matahari. Ini bukan bicara astrologi, bukan bicara mengenai benda penerang. Ini bukan bicara mengenai itu, tapi bicara mengenai simbol daripada ini semua. Bicara fokusnya adalah terang Tuhan. Kenapa mereka tidak perlu cahaya lampu, tidak perlu cahaya matahari lagi? Karena Tuhan sendiri adalah terang mereka. Semua yang dulu adalah bagian dari dunia yang lama itu kemudian dihapus. Malam itu adalah simbol daripada bahaya. Simbol daripada kegelapan. Simbol daripada pencobaan. Simbol daripada ketakutan. Dan dikatakan oleh Yohanes, semua itu sudah berlalu. Tidak akan ada lagi malam. Tidak akan ada lagi bayang-bayang. C.S. Lewis katakan, dunia ini adalah shadow lens. Refleksi yang samar dari kemuliaan yang sejati. Tapi nanti di Yerusalem yang baru, Tuhan sendiri jadi terang kita. Kita hidup dalam kemuliaannya secara langsung. Simon Kistemaker katakan, di dunia baru umat Tuhan tidak akan butuh tidur. Mereka punya tenaga yang tidak terbatas untuk melayani dan memuji Dia selamanya. Saudara coba bayangkan. Kalau di saat ini, ketika hidup di dalam ada dosa, walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan, tapi dari manusia yang dunia yang ciptaan sudah jatuh ini pun bisa menghasilkan lagu-lagu yang begitu indah, yang menggerakkan hati, yang membuat kita kemudian bisa mencucurkan air mata atau bersuka. Walau dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, kita bisa lihat ada bangunan yang begitu indah. Misalkan kota di Saint Petersburg, yang dirancang dibangun dalam 3 tahun, wah begitu teraturnya ya, ada tengah, terus bagaimana diaturnya begitu baik bangunan itu. Dan kemudian kita bisa kagum akan hal itu, kita bisa kagum akan seni-seni yang dibangun oleh sejarah manusia ini, kita boleh kagum akannya. Terlebih lagi saudara akan kemajuan di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada dosa, tidak ada malam, tidak ada lelah, tidak ada kantuk. Maka tidak akan ada henti dalam sukacita melayani Tuhan. Kalau sekarang pun kita bisa kagum, terlebih lagi nanti kita akan lebih kagum lagi akan apa yang Tuhan kerjakan. Inilah kemuliaan yang kekal, inilah hidup yang dijanjikan, inilah hidup yang penuh dengan terang, hidup yang penuh hadirat Tuhan, hidup yang layak kita nantikan. Sekarang kita masih hidup di dalam dunia yang gelap. Kadang kita lelah. Kadang kita jatuh. Kadang hati kita penuh dengan bayangan. Kadang hati kita tidak kuat untuk berdiri. Tapi kitab Wahyu 22 katakan arah hidup kita adalah menuju terang kekal. Menuju wajah Allah. Menuju tempat di mana tidak akan ada lagi malam. Umat Tuhan jangan menyerah. Jangan berhenti berharap.
Jangan berhenti hidup kudus. Memang segala sesuatu akan membuat kita menjadi kecil hati. Dan seakan-akan tidak ada pengharapan. Hanya menangis sendiri. Firman Tuhan katakan tidak. Lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan itu diperoleh melalui Yesus Kristus yang disalibkan. Kegelapan yang dialami seringkali membawa kita kepada kesendirian. Meringkuk di pojokan dalam kedinginan. Seringkali membuat kita menjadi self-pity. Ingin membalas itu dengan kejahatan yang lain lebih besar lagi. Ketika kalau kita punya anak ya 2 ya. Anak 1 mendapatkan yang tidak adil. Wah, dia marah, dia mau balas lagi dengan yang lebih hebat lagi. Yang kena lagi, mau lebih hebat lagi. Apa yang terjadi? Habislah. Sampai kapan? Sampai stop. Orang tuanya bilang kan ya. Stop apa yang kamu lakukan ini. Ini adalah tindakan yang kemudian mematikan. Maka di stop. Ini bukan menghidupkan. Dan ketika ini kan anak-anak ya. Orang dewasa melakukan dengan lebih hebat dan lihai. Dalam dunia kerjaan. Dalam kehidupan kita, dalam studi kita. Dalam bisnis. Dalam kehidupan masyarakat kita. Kita pun melakukan yang lebih jahat lagi. Ketika saudara diperlakukan tidak adil. Maka apa yang saudara lakukan? Kekuatan dari mana Tuhan? Tuhan lihat betapa jahatnya. Tuhan lihat betapa tidak adilnya. Saudara lihat ke atas kayu salib. Apakah Kristus layak untuk disalib? Tidak. Sama sekali tidak layak. Datang kepada anak domba yang mempersatukan segala sesuatu. Datang kepada salibnya. Itu sebagaimana kita menengadakan tangan kita buka. Bawa segala pergumulan hidup kita ke tangan kita. Bertukuk lutut di hadapan Tuhan. Menyodorkannya kepada kaki Kristus, saudara. Untuk kemudian kenapa? Ngapain? Pohon selamat sumber berkat. Pohon kehidupan memberikan berkat kepada kita. Siapa yang mendirikan gereja Tuhan? Tuhan di dalam Kristus Yesus. Siapa yang memberikan kekuatan bagi umat Tuhan? Tuhan di dalam Kristus Yesus. Jangan menyerah. Walaupun saudara mendapatkan luka, jangan membalas dengan luka yang lain. Saudara, ada seorang yang suami istri. Istrinya ini kerja di suatu rumah sakit. Kemudian mendapatkan perlakuan tidak adil. Karena disalahpahami dan bahkan juga belum diajarkan. Sudah dibilang, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Kamu lihat ya, saya sekali saja saya jelaskan, kamu harus sudah bisa nangkep. Langsung sekali diajarkan, begitu cepatnya, catat nggak bisa, itu pun nggak bisa. Langsung, ketika melakukannya ada kesalahan. Wah, kok saya tidak diperlakukan dengan adil begini ya? Wah, kena luka. 1, 2, 3 kali. Sampai berapa kali bisa bertahan? Kemudian seorang ibu itu pulang ke rumah. Dia ceritakan kepada suaminya. Suaminya yang mendengar hal itu dengan ketidakadilan itu begitu kesalnya. Apa ini? Kenapa istriku tidak diperlakukan dengan tidak adil? Saya akan datang ke rumah sakit itu untuk menyatakan bahwa ini bukan seturut firman Tuhan. Ya, dengan cara bahasa yang berbeda. Ya. Saya akan tunjukkan kepada dia sistem logis yang akan bisa membuat dia justru kaget. Nih, lihat firman Tuhan begitu sempurnanya tanpa menyadari bahwa orang itu, suami istri itu sedang memakai firman Tuhan untuk mendatangkan kejahatan yang lain lagi, saudara. Lalu siapkan email. Kamu salah ini, kamu sebagai atasan kamu kurang ini, kamu sebagai atasan kurang ini. Nah, oleh sebab itu, kalau saya benar-benar tidak perlu bagi kamu, berhentikan saya saja. Tapi saya berharap kamu boleh mendapatkan hal yang baik seturut firman Tuhan, dalam kurung kira-kira kayak gitu ya. Terus setelah waktu berjalan, di dalam pergumulan dan doa, menyerahkan itu dalam tangisan ke hadapan Tuhan.
melihat salib Kristus baru sadar, oh, apa yang dilakukan oleh mereka kemudian salah. Menangis, minta Tuhan boleh bekerja, karena Tuhan yang menggerakkan segala sesuatu untuk kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang mengasihinya. Saudara ingat ayat itu ya? Dan Tuhan benar-benar bekerja dan menggerakkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi umatnya yang mengasihinya. Tuhan, kiranya kemuliaan-Mu boleh terpancar melalui kehidupan kami walaupun kami sebagai pegawai. Lalu keesokan harinya datang ke rumah sakit itu. Bosnya itu awalnya memang agak gitu ya, atasannya. Tapi kemudian mulai seakan-akan, oh iya ya, saya nggak adil juga ya, dia baru. Wah, terus ngomong, oh iya ya, kamu kemarin karena ini ya, kemarin kamu karena ini ya. Ya. Nah, saudara, kalau orang dunia akan melihat bahwa wah itu kebetulan. Kalau kita melihat bahwa Tuhan menggerakkan segala sesuatu, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan kemudian bukan hanya itu saja, saudara. Apa yang terjadi adalah senyuman bisa muncul daripada seorang istri ini. Kalau orang kena tekanan, power abuse, sex abuse, demi power abuse, maka kemudian orang itu akan menularkan kepada yang lain. Misalkan saudara di tempat kerjaan diomelin, masa sih saudara nggak akan omelin anak saudara? Kebiasaannya mungkin akan omelin kan ya? Atau setidaknya anjing ditendang mungkin, atau boneka dilempar mungkin. Itu kan sedang melampiaskan kemarahan, bukan? Tapi bagaimana seorang Kristen kemudian bisa setelah mendapatkan segala perlakuan itu, kemudian bisa berhadapan dengan pasien dengan senyuman yang damai tanpa pura-pura dan melihat atasan mereka. Kalau bukan setelah mereka melihat salib Kristus. Tidak mungkin. Dan bukan stop di sana saja, saudara. Ada rekan kerja yang bilang, saya ngelihat kamu, saya mau tetap tinggal ya seperti kamu ya di tempat ini. Kamu bisa dengan begitu senyumnya. Saudara, damai dari mana kalau bukan daripada Tuhan walaupun mendapatkan perlakuan tidak adil? Tidak mungkin, saudara. Siapa yang memberikan kekuatan selain daripada Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Hikmat manusia sangat-sangat terbatas. Tuhan yang melampaui akal pikiran kita. Dia mengerjakan segala sesuatu melalui anaknya yang masuk ke dalam dunia dan terus menyempurnakannya. Saudara, gereja Tuhan jangan menyerah ketika masuk ke dalam masyarakat. Bahkan di dalam gereja, dalam pelayanan ketika berbenturan satu dengan yang lain. Karena Tuhan terus menguduskan. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti hidup kudus. Karena terang itu sedang datang dan kita akan melihat wajahnya. Dan pernyataan terakhir dari visi keselamatan di kitab Wahyu sangat penting. Yohanes terakhir dalam kalimatnya katakan, dan mereka akan memerintah sampai selama-lamanya. Ayat yang kelima. Di akhir sejarah yang diperlihatkan dalam kitab Wahyu. Akhirnya panggilan Tuhan yang dari awal sudah dinyatakan kepada Adam dan Hawa. Marilah kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ini apa? Pemerintahan. Agar mereka berkuasa. Panggilan yang awal kemudian Tuhan menyatakan dalam kitab Wahyu. Mereka memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Panggilan awal daripada Tuhan digenapi. Dosa menjadikan kita budak. Tapi adalah anugerah Tuhan, benar-benar hanya kasih karunia Tuhan. Kemudian menjadikan kita raja. Memerintah. Manusia akan yang tadinya meringkuk, menundukkan kepala, penuh tangisan dan kegelapan. Tapi kemudian sekarang bisa mengangkat kepala mereka melihat wajah Tuhan. Berdiri tegak di hadapan Tuhan dan di dalam dunia. Bukan kita kembali ke dalam tempurung, tapi kemudian bisa berdiri tegak karena kasih karunia Tuhan dan menyampaikan terang itu kepada dunia.
Kita yang tadinya layak menerima kutuk, kemudian diperlihatkan kepada kita akan naik ke atas tahta. Kita yang tadinya pemberontak dikatakan akan memerintah. Kita yang tadinya terhukum akan dikenakan mahkota. Kenapa? Because in Christ alone. In Christ, melalui iman dan kesatuan dengan Kristus, kita ditetapkan untuk memerintah bersama dengan Dia. Yesus katakan, siapa yang menang, ia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dan semuanya ini benar. Tetapi mengapa dosa harus memerintah atas hidup saudara sekarang? Dan saudara membiarkan dosa memerintah atas hidup saudara sekarang. Roma 6 ayat 12 katakan itu kepada kita. Kenapa? Memperlihatkan kegelapan yang gelap dan kacaunya lautan sehingga membuat saudara tidak berkuasa atasnya. Kenapa saudara harus tenggelam dalam kecemasan di tengah penderitaan yang besar, yang tidak menentu? Padahal Allah sudah mengirimkan anaknya mati bagi saudara. Dia sudah berjanji saudara akan memerintah bersama dengannya. Dan hidup ini adalah proses di mana dengan semakin dikuduskan kita dimampukan untuk semakin serupa dengan Dia, serupa dengan apa yang firman Tuhan katakan, artinya bahwa kita semakin Tuhan latih untuk memerintah. Karena Tuhan adalah Raja kita yang berdaulat. Tuhan terus memberikan kita kesegarannya tiap-tiap hari. Saudara, ada pepatah dari dunia sih katakannya, kalau seseorang bisa menguasai dirinya, dia bisa menaklukkan dunia. Saudara tahu ya pepatah itu ya. Saudara, kita bisa menaklukkan dunia. Bagaimana caranya? Dengan iman kita. Kita menang karena iman, bukan karena kekuatan kita, karena Kristus. Kita menang dan nyatakan pemenang. Kita dimampukan untuk semakin serupa dengan apa yang firman Tuhan katakan. Yohanes tulis kitab Wahyu untuk gereja-gereja yang dianiaya pada saat itu, saudara. Saudara kalau terluka, jangan biarkan luka itu mau saudara tonjolkan kepada orang lain bahwa saudara terluka. Tidak. Tapi lihatlah bagaimana lewat luka ini pun Tuhan dimuliakan. Lewat suka Tuhan pun dimuliakan. Yang tadi kita nyanyikan, saudara. Jadi, saudara, kenapa kita harus takut bersaksi kalau bahkan lewat luka kita pun Tuhan boleh dimuliakan? Bahkan seorang pegawai pun bisa menyampaikan terang kemuliaan Tuhan kepada rekan, kepada atasannya. Suatu hari nanti, ya sebenarnya ceritanya masih berlanjut, saudara. Atasannya itu bilang, wah, saya melihat kamu bekerja dengan giat ya, dengan saya melihat catatan kamu. Baru tahu kemudian. Artinya bahwa ini pekerja ini setelah pulang kerja pun dengan serius mengerjakan pekerjaannya, mempersiapkannya. Atasannya tadi nggak lihat, tapi ngelihat pas tiba-tiba aja bilang, tolong kasih lihat dong catatan kamu. Wih, bagus sekali. Kaget. Ini menyatakan kemuliaan Tuhan terpancar, saudara. Dan saudara menjadi saksi Injil Tuhan melalui ini semua. Orang percaya menang oleh darah anak domba dikatakan. Lihat salib Kristus. Orang percaya menang oleh perkataan kesaksian mereka. Kitab Wahyu katakan. Saudara, Tuhan berjanji dalam kitab Daniel. Kita buka, kita baca bersama-sama. Daniel 7 ayat 18. Daniel 7 ayat 18. Satu, dua, tiga. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selamanya. Bahkan kekal selama-lamanya. C.S. Lewis lewat kisahnya, Narnia, memberikan kita cicipan kemuliaan ini. Di akhir daripada The Lion, The Witch, and the Wardrobe, ada anak-anak
yang adalah princess dan yang kemudian diberikan mahkota ya. Anak-anak Aslan dimahkotai. Peter sang pejuang diberi gelar Peter the Magnificent. Ya kan ya? Kemudian Lucy yang dengan pedang kecilnya, dengan imannya. Oh, saya lihat Aslan, saya lihat Aslan. Lihat Aslan. Lihat Aslan. Yang dimana yang lain, saya nggak ngeliat Aslan, Aslan nggak ada gitu ya. Kira-kira kayak begitu ya. Lucy, sang penyembuh, mendapatkan gelar Queen Lucy the Valiant, pemberani. Artinya menang. Menang kenapa? Karena iman. Menang karena imannya walaupun dia kecil. Bawa pedang yang kecil di jembatan untuk lawan musuh yang begitu hebatnya, begitu banyaknya. Bawa pedang kecil, tapi dia percaya dan dia melihat Aslan. Kemudian Susan, si pemanah yang gagah, diberikan gelar Queen Susan the Gentle. Kan di novel yang terakhir dikatakan, loh kok Susan gak masuk? C.S. Lewis katakan, ya pada saat itu, pada saat sekarang memang dia disibukkan. Selain semuanya itu, perhatian dia itu hanya fokus kepada lipstick dan invitations. Tetapi waktu belum selesai. Kita berharap Tuhan pun memberikan anugerah dan belas kasih-Nya kepadanya. Kemudian Edmund yang pernah mengkhianati, yang di atas perahu dengar bisikan daripada iblis. Kira-kira kayak begini saudara, ulurkan tanganmu, sedikit saja berikan kepadaku. Itu kan yang Edmund dengar dan dia begitu tergoda. Lalu dengan makanannya disodorkan kepada dia. Ini, saudara, kalau kita berikan sedikit kepada iblis, iblis akan mengambil seluruh hidup kita. Tetapi sebaliknya dengan Tuhan, kalau kita memberikan seluruh hidup kita dalam pemerintahan Tuhan yang berdaulat, maka kita justru Tuhan berikan pembebasan yang sejati. Apa yang Tuhan lakukan kepada apa yang dinyatakan lewat cerita Edmund ini, saudara. Dia yang pernah mengkhianati, kemudian dinyatakan bahwa dia adalah King Edmund the Just. Harusnya dianjas. Ini loh yang hianati. Kenapa sekarang disebut the Just? Dia yang pernah gagal sehingga Aslan harus dimatikan. Dinaikkan di atas mezbah ini. Tetapi Edmund itu sekarang dimahkotai. Kebenaran dari Kristus yang membuatnya layak. Ada mahkota yang diberikan yang menantikan kita. Ada bagian dalam kemuliaan Kristus yang bisa kita bawa dari dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Datanglah pada Dia untuk keselamatan saudara, bahkan berkat daripada keselamatan itu sendiri. Serahkan hidup saudara pada pemerintahannya yang berdaulat. Maka kalimat terakhir dari kitab Wahyu ini akan jadi milik saudara juga, yang menyatakan Tuhan Allah akan menjadi terangmu, memimpinmu, dan akan memerintah sampai selama-lamanya. Saudara, ini yang kita nantikan dan terus nantikan, yang perlu kita lihat selalu. Saudara, ada lagu anak-anak di bahasa Jepang. Itu lagunya ini menggambarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Boleh munculkan dalam PowerPoint-nya. Judulnya adalah Watashi wa Chisaihi. Saya adalah api yang kecil. Yang tadi yang kita nyanyikan juga ya. Tuhan menghidupkan api itu ya. Nih bait yang pertama ya. Watashi wa chisai hikarimashou. Watashi wa chisai hikarimashou. Hikare, hikare, hikare. Aku adalah cahaya kecil. Sebelum lagi, baik lagi ke bait mana? Mari bersinar. Bersinar walaupun kecil. Dan kita akan lihat nanti di hari Paskah, saudara, berkenaan dengan hal ini. Kemudian bait yang kedua bicara apa? Kakuremashou iie, hikarimashou. Kakuremashou iie, hikarimashou. Hikare, hikare, hikare. Saudara, dunia membuat kita akan, udah kamu sembunyi, kamu sendiri, kamu biar aja. Lepas aja daripada komunitas gereja. Tidak pernah di dalam Alkitab gereja itu hanya individual. Selalu berkaitan dengan komunal. Dan Tuhan memakai komunal untuk menguduskan satu sama yang lain. Kemudian bait yang berikutnya.
Akuma ga fuite mo hikarimashou. Akuma ga fuite mo hikarimashou. Hikare, hikare, hikare. Meski iblis meniup mencoba memadamkan dengan tipu dayanya, membuat orang Kristen sekalipun kemudian menjadi suam-suam kuku. Kalau bisa tidak bergairah, ya biasa saja. Bahkan kalau boleh, kalau bisa. Tapi Tuhan Yesus katakan nggak bisa ya. Kalau bisa dia pun tidak diselamatkan. Iblis melakukan segala sesuatunya, mencoba memadamkannya. Tapi mari bersinar, bersinar, bersinar. Bait yang keempat. Berikutnya. Ini Jepang ini ya, Nihong ya. Bisa diganti Tokyo, Kanagawa, Chiba. Di dalam lagu memang dikasih titik-titik gitu ya. Di dalam lagu ini ya untuk diajarkan kepada anak-anak. Jadi kira-kira gini. Nihon no zenchi ni hikarimashou. Atau Tokyo no zenchi ni hikarimashou. Hikare, hikare, hikare. Dan saudara, inilah yang kita lakukan untuk komunitas close society. Kiranya gereja Tuhan sebagai society yang bisa memancarkan terang Tuhan. Dan berharap Tuhan membuka close society ini. Dan kiranya seluruh Jepang ini dan juga bagian bumi yang lain kembali memancarkan kemuliaan Tuhan. Kemudian berikutnya yang kita nantikan. Shunokimasu made hikarimashou. Wahyu 22. Shunokimasu made hikarimashou. Hikare, hikare, hikare. Umat Tuhan, sampai Kristus datang kembali, jangan saudara menyerah walaupun betapa terlukanya saudara. Bangun kembali. Bawa seluruh luka itu kepada Kristus yang telah disalibkan. Maka kekuatan yang melampaui akal pikiran saudara Tuhan berikan. Sehingga gereja yang adalah saudara baik individual maupun komunal memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Walaupun segala badai dan topan menerpa, pandanglah Kristus dan bersinarlah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Marulop boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk firman-Mu. Engkau yang telah memanggil kami menjadi umat-Mu. Dan kami pun ya Tuhan telah Engkau arahkan untuk melihat, untuk memandang kepada apa yang telah Yohanes lihat dan tuliskan kepada kami. Yaitu kehadiran Allah di kota yang negeri yang kekal dan indah itu. Kota yang kudus di mana Tuhan tinggal bersama-sama dengan umat Tuhan. Tuhan adalah penerang yang sejati. Tidak akan ada lagi malam. Tidak akan ada lagi ketakutan, dosa, penderitaan, kejahatan. Semuanya ada. Yang ada adalah damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami sungguh memohon ya Tuhan, umat-Mu di tempat ini, kiranya mata kami arahkan kepada negeri yang kekal dan indah itu. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan sekarang ini pun sebenarnya Tuhan sedang menuntun kami terus-menerus, menguduskan kami. Biarlah kami boleh mengingat bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan memanggil kami untuk menjadi terang ya Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan, satupun dari umat-Mu di tempat ini, dari kami ya Tuhan, jangan biarkan satupun kami dipadamkan oleh si iblis. Tetapi kami memohon, Tuhan yang sudah memanggil kami menjadi umat-Mu, biarlah kami boleh tegak berdiri untuk menyatakan siapakah Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dimanapun Tuhan memanggil kami. Bangunkan iman kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Bakar hati kami. Berikan kami gairah, semangat memandang kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang telah tersalib mati bagi kami. Biarlah kami menghargai anugerah Tuhan, menghormati Kristus dengan hidup sesungguh-sungguhnya, dengan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan kebenaran, kasih yang menghidupi kebenaran. Tuhan, bawalah hati kami semakin mencintai Engkau.
Kami mohon anugerah-Mu pimpin terus gembala kami Pak Eri dalam menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Menggairahkan hati kami lewat firman yang diberitakan untuk semakin mengasihi Tuhan. Dan biarlah kami pun kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mengingat kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami pun mau menyatakan kebenaran-Mu, kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon ya Tuhan, belas kasihan-Mu. Amin. Amin.